Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi untuk minggu ini adalah laporan keuangan syariah. Mungkin bagi Anda ada pertanyaan, apa bedanya nih laporan keuangan syariah dengan laporan yang konvensional? Nah, untuk standar akuntansi yang digunakan untuk pencatatan laporan keuangan itu ada di PSAK 101. Selain itu, aturan lainnya ada di Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia. Ini kalau khusus untuk perbankannya. Nah, khusus laporan itu ada di PSAK 101. Di 101 itu disebutkan apa saja sih laporan yang harus dimuat di dalam laporan keuangan untuk entitas syariah. Nah, entitas syariah itu tidak hanya bank. Jadi, semua entitas, semua lembaga yang menggunakan syariah, maka dia wajib untuk menggunakan PSAK 101 dalam penyusunan laporan keuangannya. Nah, PSAK apa lagi yang ada? Jadi kalau untuk syariah itu PSAK-nya yang pertama adalah PSAK 101, kemudian disusul oleh PSAK 102 untuk akuntansi murabahah, 103 untuk salam, 104 istiqna, 105 muzorobah, 106 musyarakah, 107 ijaroh, 108 asuransi, 109 untuk zakat dan infak sedekah, serta PSAK 110 untuk sukuk. Jadi memang di PSAK itu satu PSAK mengatur satu produk yang dibuat oleh lembaga keuangan syariah. Nah, kemudian apa sih yang termasuk dalam laporan keuangan syariah? Kalau laporan konvensional, saya yakin Anda tahu ada 5, neraca, laporan laba rugi, arus kas, perubahan ekuitas atau perusahaan modal, serta catatan atas laporan keuangan. Nah, untuk yang syariah itu ada 3 tambahannya. Ya, laporan perubahan dana investasi terikat, laporan sumber dan penggunaan dana zakat, infak, sedekah, serta laporan sumber dan penggunaan dana qardul hasad. Jadi ketiganya melaporkan transaksi-transaksi yang tidak tercakup dalam 5 laporan yang ada di konvensional. Dan ini harus dilaporkan. Jadi perusahaan atau institusi, lembaga yang menggunakan nama syariah, maka wajib untuk membuat 8 laporan keuangan ini. Baik, kita lihat satu persatu. Yang pertama adalah neraca. Isinya secara umum sama dengan neraca yang biasa kita kenal, ada di sisi kiri, sisi kanan. Sisi kiri adalah sisi aktiva, asetnya, baik aset tetap maupun aset lancar maupun aset tetap. Kemudian di sebelah kanan itu ada kewajiban, hutang jangka pendek dan hutang jangka panjang plus modal. Nah, ada yang baru yang kita temukan di neraca untuk lembaga keuangan syariah, ada investasi tidak terikat, di mana bank mempunyai hak untuk menggunakan dan menginvestasikan dana, termasuk hak untuk mencampur dana dimaksud dengan dana lain. Kemudian yang termasuk dalam investasi tidak terikat lagi adalah keuntungan yang dibagikan sesuai dengan nisbah yang disepakati. Bank tidak memiliki kewajiban secara mutlak untuk mengembalikan dana tersebut jika mengalami kerugian. Nah, ini produk apa yang masuk di investasi terikat, kita nanti sebetulnya akan belajar ini di transaksi untuk nah, kita lanjutkan di yang berikutnya adalah laporan laba rugi. Mari kita lihat perbedaannya apa antara laporan laba rugi konvensional dengan laporan laba rugi untuk syariah. Nah, untuk operasi yang kita masukkan dalam, kalau kita ingat laba rugi itu selalu diawali dengan pendapatan, kemudian dikurangi dengan HPP-nya, biayanya itu, kemudian akan muncul laba kotor, dikurangi dengan biaya-biaya lain. Nah, pendapatan operasi utama untuk laporan laba rugi bisa berasal dari jual beli. Kalau jual beli yang diperoleh dari jual beli itu adalah margin keuntungan. Jadi akad jual beli yang dipakai di entitas syariah adalah murabahah, di mana kalau jual beli maka margin keuntungan dari harga beli dibandingkan dengan harga jualnya. Kemudian pendapatan dari jual beli juga bisa dari salam paralel sama istisna. Jadi 3 akad ini, murabahah, salam dan istisna, itu adalah merupakan transaksi jual beli. Selain itu juga bisa pendapatannya berasal dari sewa atau ijaroh. Jadi kalau lembaga tersebut punya aset, kemudian dia menyewakan, maka akan ada
uang sewa. Nah, itu transaksi akad yang dipakai adalah akad ijarah. Kemudian pendapatannya juga bisa berasal dari bagi hasil, baik mudharabah maupun musyarakah, di mana beda utamanya adalah kalau mudharabah maka salah satu pihak akan menjadi penyandang dananya, pemilik dana, sedangkan pihak yang lain akan menjadi pengelola dari dana tersebut. Pendapatan juga berasal bagi hasil musyarakah. Nah, kalau musyarakah maka pihak-pihak yang terlibat dalam kerjasama tersebut masing-masing memberikan kontribusi dalam bentuk dana. Nah, pendapatan selain itu juga bisa berasal dari operasi lainnya. Di laporan laba rugi juga ada hak pihak ketiga atas bagi hasil investasi tidak terikat. Ada juga pendapatan operasi lain yang tidak termasuk yang di atas, beban operasi. Kalau beban operasi sama ya antara konvensional dengan yang syariah, pendapatan non operasi, pajak. Nah, yang Anda temukan berbeda di sini ada zakat. Jadi zakat itu hanya muncul untuk di perusahaan entitas syariah. Nah, terkait dengan laporan arus kas yang dipakai adalah PSAK, karena ini sama antara arus kas perusahaan konvensional dan entitas syariah. Yang dipakai adalah PSAK nomor 2 tentang laporan arus kas dan PSAK 31 tentang akuntansi keuangan. Ya, berikutnya adalah tadi kita sudah bahas neraca, laporan laba rugi, kemudian laporan perubahan ekuitas. Karena ini sama ada di lembaga keuangan konvensional dan syariah, maka yang digunakan adalah PSAK 1, penyajian laporan keuangan. Nah, diatur di sana tentang bagaimana mencatat untuk perubahan modal. Yang berikutnya, nah ini yang laporan yang berbeda yang hanya ada di entitas keuangan syariah itu adalah laporan perubahan dana investasi terikat, di mana laporan ini memisahkan dana investasi terikat berdasarkan sumber dana dan memisahkan investasi berdasarkan jenisnya. Nah, apa sih investasi terikat? Investasi terikat adalah investasi yang diberikan oleh investor sebagai pemilik dana yang dia mensyaratkan pada institusinya, misalnya bank ya, nasabah menginvestasikan dananya pada bank, kalau dia mensyaratkan bahwa dana ini hanya boleh digunakan untuk investasi ini oleh bank, maka akad yang dipakai adalah mudharabah muqayyadah. Jadi ada ikatan bagi bank sebagai pengelola untuk menggunakan dana itu seperti yang diinginkan oleh investor. Nah, ini harus dilaporkan tersendiri. Karena jadi ada dua, ada dana investasi terikat dan dana investasi tidak terikat. Yang terikat itu harus tunduk kepada ketentuan yang disyaratkan oleh investor. Sedangkan kalau dana investasi